Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat walafiat. Baiklah, pada pertemuan SBL siang ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alfitrah Ramadan, Lisma Warni, Adebora Natalia, Pristi Sinta, Atika Yulia Riza, Rizka Anggraini, Depa Gloria Christine Pardade, Sinta Bella, Dini Kartika, Uci Asri Wahyuni, dan Eka Kairani. Kelompok kami akan membahas materi mengenai sistem saraf dan peliput. Sistem saraf. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan sistem saraf? Ya, sistem saraf adalah suatu jaringan saraf yang kompleks, sangat khusus, dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Apa saja fungsi-fungsi sistem saraf? Fungsi-fungsi sistem saraf yaitu yang pertama, sebagai alat komunikasi antara tubuh dengan dunia luar. Hal ini dilakukan oleh alat indera yang meliputi mata, hidung, telinga, kulit, dan lidah. Kedua, sebagai pengendali atau pengatur kerja alat-alat tubuh, sehingga dapat bekerja serasi sesuai dengan fungsinya. Ketiga, sebagai pusat pengendali tanggapan. Keempat, saraf merupakan pusat pengendali atau reaksi tubuh terhadap perubahan atau reaksi tubuh terhadap perubahan-perubahan di keadaan sekitar kita. Apa saja bagian-bagian saraf? Bagian-bagian sel saraf terdiri dari neuron dan sel pendukung. Bisa teman-teman lihat gambar saraf di layar HP teman-teman, yaitu terdiri dari neuron, dendrit, badan sel atau prikarion, akson, sinapsis, dan lain-lain. Kemudian macam-macam sel saraf atau neuron. Berdasarkan fungsinya, sel saraf atau neuron dapat dibedakan menjadi 3, yaitu neuron sensorik, sangat berhubungan dengan alat indera sehingga disebut juga saraf indera. Kedua, neuron motorik, berfungsi untuk membawa informasi dari otak atau sumsum tulang belakang lalu ke otot atau kelenjar untuk melakukan respon tubuh. Ketiga, neuron asosiasi atau interneuron merupakan penyusun sel saraf pusat yang berfungsi untuk meneruskan impuls dari neuron sensorik ke neuron motorik. Berdasarkan strukturnya, sel saraf dibedakan menjadi 3 lagi, yaitu yang pertama neuron unipolar, contohnya neuron pada embrio dan fotoreseptor mata. Kedua, neuron bipolar, yaitu contohnya reseptor pada mata, telinga, dan hidung. Ketiga, neuron multipolar, memiliki banyak jalur dendrit dari badan sel dan hanya memiliki satu jaluran akson, contohnya yaitu pada saraf motorik, pada otak dan sumsum tulang belakang. Apa saja fungsi sel saraf atau neuron? Fungsinya yaitu pertama, menghubungkan impuls atau rangsangan dari reseptor ke pusat saraf, yaitu otak atau sumsum tulang belakang. Kedua, menyampaikan impuls dari pusat saraf ke organ target. Ketiga, menghubungkan neuron sensorik dan motorik agar hantaran impuls dapat berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang neurotransmitter. Apa itu neurotransmitter? Yaitu merupakan zat kimia yang disintesis dalam neuron dan disimpan dalam gelembung sinaptik pada ujung akson. Zat kimia ini dilepas dari ujung akson terminal dan juga direabsorpsi untuk daur ulang. Neuron transmitter merupakan cara komunikasi antar neuron. Setiap neuron melepaskan satu transmitter. Zat-zat kimia ini menyebabkan perubahan permeabilitas sel neuron sehingga neuron menjadi lebih kurang dapat menyalurkan impuls. Selanjutnya yaitu sinaps.
Sinap merupakan tempat di mana neuron mengadakan kontak dengan neuron lain atau dengan organ-organ efektor dan merupakan satu-satunya tempat di mana suatu impuls dapat lewat dari suatu neuron ke neuron lainnya atau efektor. Ruang antara satu neuron dan neuron berikutnya dikenal dengan celah sinaptik. Neuron yang menghantarkan impuls saraf menuju sinap disebut neuron parasinaptik dan neuron yang membawa impuls dari sinap disebut neuron postsinaptik. Kemudian kita akan membahas mengenai impuls saraf. Apa yang dimaksud dengan impuls saraf? Nah, impuls yang diterima oleh reseptor dan disampaikan ke efektor akan menyebabkan terjadinya gerakan atau perubahan pada efektor. Gerakan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Gerakan sadar. Bagannya yaitu impuls, reseptor, saraf sensorik, otak, saraf motorik, dan efektor atau otot. Kedua, gerak refleks atau gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari. Impuls yang sangat menyebabkan gerakan ini disampaikan melalui jalan yang sangat singkat dan tidak melewati otak. Kemudian sistem integumen. Apa itu sistem integumen? Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini seringkali merupakan bagian sistem organ yang terbesar yang mencangkup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar keringat, dan produknya atau keringat atau lendir. Sistem integumen terdiri dari yang pertama adalah kulit. Secara struktural, kulit terbagi menjadi 3 lapisan utama, yaitu apa saja itu ya? Yang pertama adalah epidermis. Lapisan epidermis ini terbagi menjadi yang pertama lapisan basal atau stratum germinativum, kedua yaitu dermis. Dermis merupakan lapisan di bawah epidermis dan terdiri atas jaringan ikat. Yang pertama bagian dari dermis yaitu jaringan subkutan atau hiperdermis. Merupakan lapisan terdalam yang banyak mengandung sel liposit yang menghasilkan banyak lemak. Kedua ada rambut. Rambut adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit hewan, terutama hewan mamalia. Rambut muncul dari epidermis atau kulit luar. Walaupun berasal dari folikel, rambut yang berada jauh di bawah dermis. Apa saja fungsi rambut ya? Fungsi rambut yang pertama yaitu melindungi kulit terhadap pengaruh-pengaruh buruk. Contohnya alis mata, yaitu melindungi mata agar keringat tidak mengalir ke mata. Kedua, pengatur suhu, yaitu pendorong penguap keringat. Ketiga, indera peraba yang sensitif. Terakhir yaitu ada kuku. Adalah lapisan tanduk atau stratum corneum yang menebal. Bagian-bagian kuku yang pertama yaitu matrik adalah bagian hidup dari kuku. Tepatnya berada di belakang dan di bawah lipatan kuku dan menghasilkan keratin yang tumbuh atau lempeng kuku. Jika matriks terjadi kerusakan, maka pertumbuhan lempeng kuku yang akan tepat langsung. Yang pertama yaitu lunula adalah wilayah putih kecil terbentuk di dasar kuku. Terbentuk di dasar kuku kita dan merupakan satu-satunya bagian dari matriks yang terlihat. Yaitu kedua ada eponisium adalah kulit mati yang terbentuk di sekitar kutikula. Ketiga, paronicium adalah kulit hidup sekitar kutikula yang melindungi matriks. Keempat, hiponicium adalah daerah di mana lempeng kuku dan kuku melekat dan terletak di ujung kuku. Kelima, lempeng kuku adalah kuku aktual yang terdiri dari lapisan keratin. Dan terakhir, lipatan kuku, yaitu kulit yang mengelilingi kuku.